warahmatullahi wabarakatuh. Get ready for the prayer. Lift your hand, hold your head, close your eyes. Let's pray together. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Greet our dear teacher. Good morning, secondary 3. Bye. I am fine, and you? Baik Kak, sebelum saya mulai pembelajaran, hari ini adakah siswa yang sakit? Tidak. Oh, ini ada yang kosong? Mana? Izin. Oke. Yang izin siapa? Satu? Nah. Oke, terima kasih. Kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Kak, hari ini nanti kalian akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Karena apa? Sebelumnya saya punya datanya, kalian masih belum aktif ketika berpikir kritis. Oleh karena itu, dengan adanya PBL ini nanti saya harapkan saya kasih permasalahan real di masyarakat dan nanti kalian bisa menganalisisnya dan kalian tetap aktif dalam berpikir kritis. Sebelumnya saya minta bantuan Kak Sani untuk membacakan tujuan pembelajaran. Bisa dibuka, Kak? Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model PBL, siswa diharapkan mampu menyebutkan bentuk globalisasi dengan benar, menganalisis dampak globalisasi dengan benar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan aktif, dan menyajikan hasil analisis tentang bentuk dan dampak globalisasi dalam bentuk laporan diskusi dengan tepat. Oke, terima kasih. Bentuk globalisasi. Oke. Nanti seperti yang kalian ketahui, globalisasi itu bentuknya banyak. Di sini saya akan jelaskan bentuk globalisasi itu nanti ada yang di bidang budaya. Contoh globalisasi di bidang budaya itu nanti adalah misalnya kalian mengikuti gaya berpakaian orang yang ada di barat, itu merupakan contoh globalisasi di bidang budaya. Ada lagi bidang komunikasi. Kalau globalisasi di bidang komunikasi itu nanti adalah contohnya alat yang kalian pegang, handphone merupakan contoh globalisasi di bidang komunikasi. Selanjutnya, saya bagi kelas kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, coba saya cek. Fabian. Ya, kelompok 1 silakan duduk situ. Nanti tambah lagi Kak Felix. Sudah? Cocok? Kak Aram. Sudah? Cocok? Kak Sofia. Ya, ganti. Selanjutnya kelompok 2. Cukup? Nah, jika sudah, saya akan membagi worksheet atau LKPD yang sudah saya siapkan. Sudah itu nanti ya ada langkah-langkah pengerjaannya. Langkah-langkah pengerjaannya kurang lebih masing-masing kelompok dapat satu permasalahan. Saya tentukan kelompok 1, kelompoknya Kak Fabian. Nanti masalahnya adalah itu nanti ada berita berkaitan dengan perkembangan internet, pemerataan akses internet. Oke, untuk Kak Fabian ini silakan menuju Kak Felix dan Kak Aram. Kelompok 2 masalahnya berkaitan dengan perkembangan e-commerce di Indonesia. Kelompok 2 coba Faruk, betul kan? Perkembangan itu nanti silakan dibaca dulu beritanya. Habis baca berita ada soal yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya kelompok 3 coba cek Kak Rama. Ada mobil terbang transportasi baru yang sudah di depan mata. Itu beritamu, bisa dibuka? Itu beritanya silakan dibuka dulu, ya. Sudah. Ya. Berita.
Kak, maju sini Kak. Kamu sini. Arah maju. Sini, biar ada depan sama Fabian. Silahkan didiskusikan. Bisa baca dulu ya, saya salah. Nomor 1 sudah dikerjakan. Ini dia masih baca. Nomor 1 sudah dikerjakan. Kita lihat sudah nomor 2. Tak kasih link ya. Nomor ini yang mana nih? Nomor putih. Bisa nggak? 2151. Saya tadi dipanggil Ya, sama sudah. Sadam Miftah. Ya, sudah. Ya, saya ulangi lagi. Solusi dari dampak Solusi dari dampak negatif jika misalnya ada kecelakaan. karena kan banyak kecelakaan di udara. Ya. Solusinya Menurutmu kalau pesawat saja itu ada kecelakaan? ada. Dan kira-kira kalau pesawat itu solusi untuk memperkecil dampak negatif. Oke, memperkecil dampak biar tidak kecelakaan itu diapain? Sebelum Diadakan sekolah mengemudi. kalau mau dia Diadakan sekolah mengemudi apa? Ya, sudah. Saya waktu latihan kelompok 1 silakan berdiri dari tempat duduknya, silakan berdiri dari tempat duduknya. HP itu silakan dibawa. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang globalisasi di bidang internet. Pertanyaan nomor 1. Peristiwa apakah yang terjadi pada masalah di atas? Peristiwa yang terjadi adalah pemerataan akses internet di Nusantara. Untuk nomor 2, termasuk dalam bentuk globalisasi apakah yang terjadi pada masalah di atas? Jawabannya adalah bidang komunikasi. Untuk pertanyaan nomor 3, analisa dampak apa saja yang terjadi akibat masalah yang terjadi di atas. Untuk dampak positifnya ialah nomor mudah komunikasi terhadap sesama orang. Untuk yang kedua adalah mendapat informasi dengan lebih mudah dan lebih instan. Nomor 3, lebih mudah untuk mengetahui dunia luar. Dan untuk dampak negatifnya ialah membuat seseorang ketergantungan terhadap HP, bisa mendapatkan informasi yang buruk. Daya terakarnya membuat orang tidak peduli terhadap sesama karena tergantung terhadap HP. Untuk nomor 4, Yang keras. berikan solusi dari dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah yang terjadi di atas. 1. Membatasi penggunaan HP. 2. Mengontrol penggunaan internet. 3. Menjauhi situs yang tidak layak untuk orang. 4. Selalu dalam pengawasan orang tua. Apa ada yang ditanyakan? Oke, presentasinya sudah selesai. Silakan mungkin bisa bertanya, mungkin bisa menanggapi, mungkin bisa memberi masukan, mungkin bisa menambahkan jawaban. Silakan angkat terlebih dahulu untuk berpartisipasi. Keluarkan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, sebentar. Pertanyaannya. Untuk solusinya itu, Ulangi lagi. Yang keras biar masuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan nomor 4. Berarti kan pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya Yaitu selalu dalam pengawasan orang tua, berarti ini solusinya hanya untuk anak di bawah umur. berarti solusinya hanya untuk di bawah umur. Terus untuk Ya, yang terus? dewasa gimana? Solusinya sendiri itu memang dalam pengawasan orang tua sendiri memang untuk anak-anak yang di bawah umur, karena beberapa anak kan ada yang memang engkel dibilangin sama orang-orang lainnya kan. Jadi yang kami maksudkan untuk yang nomor 3 ini solusinya untuk anak-anak yang di bawah umur. Nomor 1 juga, nomor 2, nomor 3 Nomor berapa? solusi yang membatasi penggunaan HP, mengontrol penggunaan internet, televisi, tidak banyak kontak, sama dalam pengawasan orang tua, itu kayaknya solusinya untuk anak dua umur. Solusinya yang orang dewasa gimana? Oke, solusi untuk orang dewasa kira-kira bagaimana? Yang lain juga ikut berpartisipasi. Solusi untuk orang dewasa adalah menjauhi situs yang tidak layak untuk orang, atau menjauhi situs yang berbahaya yang membuat kita berdosa. Gimana? Contohnya bisa dicontohkan? Katakan nih, Tidak perlu? Ya, gimana dari Kak Nabil? Sekian Pak, terima kasih menjawabannya. sama. Yuk, yang lain. Tanya lagi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait jawaban kelompok kami. Cukup. Jika tidak Jika tidak ada, saya tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali dan beri tepuk tangan kepada kelompok yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan masalah ketiga. Sebelumnya bisa dibuka dulu untuk masalah ketiganya. Silakan dibuka masalah ketiganya. Perhatikan, itu ada berita tapi yang dibuka. Satu, dua, tiga, empat. Nah, yang tidak bisa buka, contohnya gambarnya seperti itu aja. Pertanyaan nomor 1. Peristiwa apa yang terjadi pada masalah di atas? Transportasi baru yaitu mobil terbang. Lanjut. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu termasuk dalam bentuk globalisasi apakah yang terjadi pada masalah di atas? Jawabannya yakni bentuk globalisasi dalam bidang transportasi. Nomor 3, analisislah dampak apa saja yang terjadi akibat masalah yang terjadi di atas. Dampak positifnya yaitu waktu pengiriman barang dalam kota lebih cepat, adanya layanan taksi udara. Dampak negatifnya adalah akan banyak terjadi kecelakaan udara. Pertanyaan nomor 4, berikan solusi dari dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah yang terjadi di atas. Jawabannya, diadakan sekolah mengemudi mobil terbang dan sebelum mobil terbang dikendarai, seluruh bagian mobil atau mesin terbang dicek dengan teliti terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Mohon maaf kepada kelompok 3. Saya hendak bertanya,
soal dampak negatifnya itu banyak terjadinya kecelakaan udara, itu jelas difaktori dari pengemudi tersendiri. Ya, yang lebih saya ingin tanyakan, adakah dampak negatif dari ditemukannya mobil terbang ini? Dari ditemukannya, jadi karena ada mobil terbang, dampak negatifnya apa begitu? Terima kasih untuk pertanyaannya Kang Farum. Pesawat Misal mobil terbang nanti akan terganggu oleh burung-burung yang berterbangan. apa itu namanya, menjadi lebih banyak lebih banyak kendaraan di udara. Jadi udaranya jadi rame. Iya. Gitu. Banyak lalu lalang kendaraan di udara begitu. Ya, jalanan ada di tepi. Terus Tambah lagi? Ya, tambah lagi. transportasi udara seperti pesawat penumpang itu berkurang. Sekian dari jawaban dari kami. Apakah sudah Terima kasih. Oke, silakan bertanya. Jadi saya ingin bertanya lagi-lagi soal solusi. Jadi solusinya itu di sini Anda bilang bahwa dijadikan untuk pengecekan spare part mobil terbangnya itu kan. Jadi kalau bagaimana kalau ternyata orang itu tidak berbohong bahwa aslinya tidak siap untuk diluncurkan, bagaimana kan itu? Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Fabian. Sekarang kan sudah, untuk menjawab pertanyaannya, sekarang kan mobil-mobil itu udah canggih, udah bisa mendeteksi kerusakan pada mobilnya sendiri. Pasti ada indikator cek engine seperti itu. Ya mungkin Misalkan mobil sendiri dicurangi bagaimana? ya pasti dicurangi seperti itu. Dicurangi seperti misalkan kita sekarang kan zamannya internet. Nah, otomatis akan menambahnya dengan hacker. Hacker sendiri itu bisa mencurangi bahwa mobil itu baik-baik saja. Ya pasti adanya program seperti itu malah bisa merusak mobil sendiri malah. hackernya itu dari mana? Hackernya dari yang namanya virus. Bukan dari pabrikannya. Nah, Bukan virus dari pabrikannya sendiri malah. Tapi kan pasti produsennya mobil itu. Jadi kalau berbohong itu dijawab. Ya gak mungkin lah produsen mengecewakan konsumennya. Yakin saya mah. Ya pasti ada penjelasan dari produsennya. Kalau pertahanan diri. Ya masa produsennya itu mau menjelekkan nama perusahaannya. Bukan produsennya, tapi salah satu dari orangnya, bukan produsennya sekali lagi. Ya pasti ada tindakan. Kalau dengan kayak gitu harusnya kan dengan harga mestinya dengan mobil terbang itu kan harganya mahal ya kan, dan harga segitu kan proteksinya kan lebih aman, tinggi proteksi. Kurang puas apa sudah puas? Belum. Sudah. Terima kasih Kak Fabian. Apakah ada pertanyaan lain? Kan Fabian tadi kan bertanya kalau dihack orang lain itu maksudnya dihack orangnya sendiri yang punya mobil begitu. Maksudnya biar nanti itu pihak ketiga jadinya. Terus fungsinya apa? Menjelekkan perusahaannya tersebut. Nah, berarti itu kan tanggung jawab perusahaan mobil tersebut untuk memberikan proteksi keamanan ke mobilnya tersebut. Ini bukan tapi apa? Bisa misalkan ternyata ada orang, misalkan ada orang aktor dalamnya, Orang ternyata dalam. bekerja sama dengan terbang itu. Cara yang dibicarakan di sini adalah dampak positif dan negatif dari adanya mobil listrik tersebut. Soal soal adanya hacking yang membuat mobil listriknya misalkan rusak atau terganggu atau bagaimanapun itu adalah bagiannya dari para
yang produsen dan pihak ketiga itu tadi. Mungkin dapat ditingkatkan proteksinya atau diusut bagaimana, itu nanti adalah tanggung jawab mereka, sebab mereka harus semacam bagaimana itu memberikan yang terbaik untuk konsumen. Ya begitu. Oke, begitu saja ya, sudah cukup ya. Intinya itu asalnya itu semua orang itu harusnya itu berbuat baik, tapi kadang-kadang itu orang itu ya mungkin punya sikap atau mungkin perilaku yang belum, misalnya menghack. Nah itu kalau menghack itu ya sebenarnya sudah di luar kodratnya manusia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya sama mohon maaf jika ada kesalahan ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok yang sudah maju terakhir. Oke, terima kasih. Baik. Yang kita pelajari hari ini, kita pelajari apa saja? Bentuk dan dampak globalisasi. Ya, bentuk dan dampak globalisasi. Oke, jenis-jenis dari globalisasi. Silakan diamati soalnya satu persatu. Yo, silakan. Oleh skornya saya anggap yang pakai nama Skadi tadi yang nomor 1. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan pada yang berada di buat paling atas. Please stand up. Get ready for the prayer. Lift your hand. Lower your head. Close your eyes. Let's pray together. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Say salam and say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Welcome secondary